kita sampai di ayat yang merupakan ayat pengingat juga ya. Kalau kalimatnya di situ ya Bani Israel, wahai Bani Israel, berarti kalimatnya adalah kepada Bani Israel saat itu. Tapi kepada kita saat ini, ya, ayat 47 ini, 40 ya, ayat 40. Kenapa? Karena di ayat tersebut memang diturunkan 1.500 tahun yang lalu. Tapi masih cukup relevan untuk sekarang. Jadi begini, orang Bani Israel itu adalah umat atau kaum yang paling banyak mendapat nikmat Allah. Gitu. Paling banyak mendapat nikmat Allah. Nikmat Bani Israel ya, pertama, itu diberi banyak kecerdasan. Bani Israel itu. Bani Israel itu memang sejak dulu ya, itu diberikan kayak semacam apa ya, otak-otak encer lah. Itu. Tetapi otak encer ini menjadi seperti dua sisi mata pedang, ya, atau pedang bermata dua. Di satu sisi otak encer ini kalau dimanfaatkan dengan baik dan benar, dia akan menjadi senjata yang luar biasa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Tetapi di sisi lain, ya di sisi lain, jika dimanfaatkan secara keliru, maka dia akan menjadi penghancur paling hebat juga, perusak paling hebat juga, termasuk di dalam ngeyel dan ngengkele ketika mendustakan kebenaran. Nah, kalau itu dengan membawa kecerdasan yang diberikan Allah, repot itu. Ya. Jadi dua itu. Pertama itu tadi, apa sih kelebihan nikmat yang diterima Bani Israel? Ya ini itu tadi, kecerdasan otak. Atau memang sudah pinter-pinter lah Bani Israel. Lalu yang kedua adalah sangat sering mendapat pertolongan Allah ketika mereka dizalimi. Ya. Ketika mereka dizalimi sejak waktunya Nabi Musa, waktunya Nabi Yusuf, dan banyaklah. Benar-benar sampai di zaman modern saat ini. Jadi itu pun begitu, sering diselamatkan, sering mendapat pertolongan Allah dari berbagai macam bala. Meskipun sebenarnya bala itu juga sering diakibatkan oleh perilaku mereka sendiri. Jadi itu, dua adalah mereka sering mendapat pertolongan Allah. Lalu yang ketiga, nikmat yang diterima Bani Israel yang banyak itu adalah banyak lahir dari mereka atau banyak dipilih dari mereka para nabi, para rasul. Rasul-rasul yang dipilih dari Bani Israel itu banyak sekali ya. Jadi Bani Israel itu kan keturunan dari Yakub terutama ya. Jadi keturunan dari Yakub yang kemudian memiliki anak Ismail dan yang kemudian memiliki keturunan seperti 12 suku itu. Tapi sebelum itu sejak Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim memiliki dua anak, yakni Ishak dan Ismail, meskipun ini agak berbeda pendapat ya, ketika orang Kristen atau Katolik itu menyebut Ishak itu justru yang banyak perannya. Tapi ketika Nabi Ibrahim di Islam, Ismail lah yang banyak mendapat porsi di dalam sejarah. Nah, Ishak inilah yang kemudian anak turunnya itu menjadi Bani Israel. Itu ya. Termasuk seluruh nabi-nabi yang ulul azmi pun, bukan seluruh ya, rata-rata ulul azmi pun
2 di antaranya itu dari Bani Israel. Ya. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Itulah. Nah, belum lagi mulai Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, itu dari Bani Israel semua itu. Termasuk Yusuf, itu dari Bani Israel. Gitu. Nah, kelebihan itu yang ketiga, yakni banyak nabi yang lalu kitab-kitab yang diturunkan kepada Bani Israel yang keempat. Jadi setiap kali mereka mendustakan lalu kemudian disinggah, itu juga mereka mendapat. Misalnya kitab Zabur yang dibawa Nabi Daud. Daud itu kan kalau mereka nyebutnya David, yang sekarang jadi King David, bahkan lambang bintang Daud istilahnya sekarang orang Bani Israel, orang Israel. Itu punya kitab Zabur. Kemudian Nabi Musa dikasih kitab Taurat. Lalu Nabi Isa dikasih kitab Injil. Itu semua untuk Bani Israel. Semua untuk Bani Israel. Nah, nikmat-nikmat itu bahkan dalam salah satu ayat disebutkan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Disebutkan apa? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan kami lebihkan kalian wahai Bani Israel atas seluruh alam. Nah, Allah menyebut begitu pasti ada alasan. Sehingga ketika kalian kemudian sudah sebegitu banyak kita beri nikmat, mulai dari nikmat kecerdasan, nikmat pertolongan, nikmat kenabian, nikmat petunjuk lewat kitab-kitab suci-nya Tuhan. Sedemikian banyak nikmat itu. Tapi kenapa sih? Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap kali datang kebenaran lewat para nabi, para rasul yang membawa sesuatu yang tidak cocok dengan nafsumu, kok kemudian kamu dustakan? Kamu itu loh kenapa? Ya itu. Jadi ayat ini Qulu ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa an itu banyak ayat-ayat lain yang senada lah dengan itu. Jadi yang senada dengan ini ya. Jadi ini yang kemudian di sini disebutkan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum gitu. Karena Bani Israel sendiri sering berjanji, sering. Artinya apa? Ketika misalnya di masa Nabi Musa, yes Musa, nanti kalau kamu bisa menyelamatkan kami sampai di seberang sana, kami akan taat gitu. Nanti begitu udah menyeberangi Laut Merah itu, di sana ya nggak taat lagi. Nggak taat lagi. Wes macam-macam lah. Bahkan ketika ditinggalkan Nabi Musa hanya untuk berkhalwat atau itikaf selama 40 hari di Bukit Tur saja, pulang-pulang mereka sudah nyembah sapi. Nabi Harun yang diperintahkan untuk menjaga umat itu pun mau dikeplak sama umat itu. Sehingga ini, kamu dulu sudah dapat nikmat segitu banyak kok, delewermu nantangmu nggak sesuai dan tidak memenuhi janji. Oh iya ya farhabuni, harusnya kalian itu terhadap pulah hanya terhadap pulah aku engkau tunduk. Ayat ke-41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Pertama, dan sekarang berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Apa? Taurat, apa? Injil. Dan apa yang diturunkan Allah, yang Allah perintahkan Bani Israel iman? Quran. Tapi Bani Israel tidak mau. Padahal jelas di dalam Taurat itu ada petunjuk bahwa akan datang Nabi di akhir zaman, namanya Muhammad, yang akan membawa kemenangan di akhir zaman. Bani Israel tahu itu, tetapi mereka tidak mau. Jadi ada satu cerita seorang Bani Israel
Yahudi yang ya ikut pengajian Nabi lah, pengen lihat gitu. Begitu dia mendengar daun-daunnya Rasulullah, firman Allah yang disampaikan, itu loh, ya ini ya ini Nabi akhir zaman yang disebut di dalam kitabku itu. Gitu. Lalu dia kembali kepada kaumnya dan dia mengatakan, kamu lo tahu gitu, dia bilang, bahwa Muhammad itu adalah yang ditunjuk, yang benar-benar memang dialah Nabi yang ditunjuk dalam kitab kita. Kenapa kalian tidak ikut? Kenapa kalian tidak mau? Sekarang dia lagi mau berjuang itu loh. Mau mempertahankan kotanya dari serangan musuhnya. Ayo kita bela. Kata umatnya begini, ya kami tahu, tapi gimana wong Muhammad nggak dari orang Bani Israel? Gimana? Maunya apa? Maunya Bani Israel itu memang yang disebut di dalam Taurat itu nanti ada akhir zaman, tapi ya harusnya ya dari Bani Israel. Ternyata Nabi Muhammad SAW itu bukan keturunan dari Ishak, yang kemudian menjadi ada keturunan Israel, tapi menjadi dari keturunan Ismail. Satu-satunya itu sejak dari sana. Nah, sehingga apa? Sehingga Nabi Muhammad SAW didustakan. Enggak. Akhirnya yang tadi itu langsung, ya sudah, aku tinggalkan kalian, aku tak ikut perang bersama Muhammad. Saya akan belanya. Akhirnya memang orang itu wafat di medan perang. Sehingga ada satu hadis, maukah kamu melihat orang yang bahkan belum pernah sujud sekalipun, tapi dia masuk surga? Karena dia sudah masuk Islam, tapi ketika dia sudah masuk Islam, belum sempat, sudah syahadat, sudah ini, tapi belum sempat ada kewajiban yang dijalankan, dia sudah berangkat perang itu. Ternyata perang, kemudian wafat di medan perang. Jadi wala takunu awwala kafirin bi, jangan kamu jadi orang yang awal-awal kafir, wahai Bani Israel. Ya. Itu sudah banyak bukti kok kamu masih kayak gitu. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan kamu juga jangan menjual ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit. Benar? Ternyata praktik menjual ayat-ayat Allah dengan itu sudah ada sejak dahulu kala. Halo, bangun dah ini. Kok kayaknya agak ngantuk-ngantuk dikit. Halo. Halo, Halo Gus, halo, siap. Ini Gus, Jogja, Jawa. Kok kayaknya silent operation dia menyimak Gus, menyimak Gus. Tetap menyimak Sangat, Gus. Oke. Jadi saya lanjutkan. Ternyata kalau kalimatnya di sini memang untuk para rabi-rabi Yahudi saat itu ya. Para agama Yahudi saat itu. Tetapi ini masih tetap relevan untuk kita sekarang. Kenapa? Karena orang yang menjual ayat-ayat Allah itu ada nggak zaman sekarang? Di zaman dulu, para rabi-rabi Yahudi itu, baik di zaman Kekaisaran Romawi maupun itu ya suka begitu ketika masyarakat yang hendak memperturutkan nafsunya, itu kemudian ingin apa ya, kayak semacam minta fatwa, ini boleh atau enggak, ini haram atau halal. Tetapi para tokoh agama Yahudi saat itu ngitungnya itu gini, kalau ini nanti tak sampaikan apa adanya, padahal jelas satu bertentangan dengan kehendak masyarakat, tradisi umumnya atau mainstream, atau bahkan kebijakan kerajaan saat itu. Waduh, repot saya nanti tidak dapat umat, saya nanti dijauhi, saya nanti dibenci, saya nanti nggak dapat, waduh kurang rezeki saya. Akhirnya dicarikanlah dalil-dalil pembenar, minimal tafsirnya yang diotak-atik dengan kecerdasan otaknya. Sehingga umat itu merasa bahwa ilmunya tinggi itu.
Jadi gitu loh sungguhnya gitu. Padahal dia mantuk-mantuk itu karena cocok dengan nafsunya, karena cocok dengan tradisi nenek moyang mereka. Meskipun itu sebenarnya salah dari sisi kitab sucinya. Tapi karena kecerdasan para ulama Bani Israel atau rabbi-rabbi Yahudi saat itu, sehingga menghalalkan apa yang haram atau menganggap tidak penting hal yang penting dalam agama sebaliknya itu tampak seolah-olah ada dalilnya, gitu. Seolah-olah tampak ada dalilnya. Makanya kan waktu itu kitab Taurat dengan bahasa Ibrani, dengan bahasa Ibrani. Nah, bahasa Ibrani ini bahasa kitab. Kalau seseorang yang sudah mengucapkan dalil dengan bahasa Ibrani, meskipun itu misalnya adalah berasal dari kitab para ulama Yahudi, tapi kalau sudah bahasa Ibrani, maka umat saat itu ya percaya gitu. Gitu loh dalilnya itu. Orang-orang yang tidak tahu itu, wah itu. Padahal itu adalah tafsir dari para rabi Yahudi terhadap Taurat yang asli, yang meskipun bertentangan hasilnya tetapi dipercaya. Nah, kira-kira itulah yang terjadi di setiap zaman. Gitu. Oh, umat kalau sudah kayak sekarang misalnya umat kalau mendengar sesuatu diucapkan dalam bahasa Arab gitu kan, orang berdoa semua gitu kan. Iya kan? Gitu. Padahal belum tentu ya. Apa maksudnya belum tentu dia sedang berdoa, tapi dianggap berdoa. Ya. Berbicara bahasa Arab gitu aja dianggap berdoa kalau orang Jawa. Sehingga ya sudah ini kayak saya ini ya sesuatu ya, tolong di ini ya ini ya sebenarnya lucu-lucuan tapi bisa sebagai sebagai gambaran Web3. Learn Web3 with the leading Web3 wallet at MetaMask Learn. معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله ولمزيد من التفاصيل أرجو التواصل مع رقمي الواتساب. Orang Arab mungkin dari reporter sebuah TV di Arab sana yang sedang meliput rumah di Indonesia tentang yang kena bencana, yang miskin dan sebagainya. Dia sedang melaporkan itu di depan kamera itu. Tapi karena bahasa Arab kayaknya. المذكور في الصفحة أو على صفحتي الرسمية وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Trader video memperlihatkan aksi kocak dari seorang bapak mendengar seorang pria berbicara bahasa Arab yang dikiranya sedang berdoa. Bapak mendekati pria tersebut yang sedang dikarenakan bapak itu sebagai komentar dari warganet. أعزائي كما تشاهدون نحن ما زلنا مستمرين في مشروع سقيا الماء لعام 444 وكما تشاهدون هذه أحوال هذه القرية قرية نائية فقيرة تفتقر إلى أقصى مقومات الحياة ونحن اليوم لقد لله الحمد قد تم تنفيذهم هذا إن شاء الله سوف يكون لهم يد العون فجزا الله الأخوة القائمين على هذا المشروع وبارك الله بكم معكم أخوكم المهندس أنس إن شاء الله ولمزيد من التفاصيل أرجو التواصل مع رقمي الواتساب المذكور في الصفحة أو على صفحة الرسمية وجزاكم الله عنا خير جزاء مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini potret kita atau ini misalnya ya. Anaknya tadi ngomong lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Kan saya kagak bisa. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله وأني أخاف إن دعائي لا يتقبل الله ولو كان هو بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ما هذا؟ نحن نتكلم هم يقولون آمين أستغفر الله العظيم. آمين. كيف الحال هذا؟
Masya Allah. Amin. Antum kullukum jahilun. La tafhamuna al-arabiyyah. Nahnu natakallam. Wa antum taqulun amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Jadi apa yang ingin saya bagi di sini adalah orang-orang Ibrani saat itu, kalau sudah pakai bahasa Ibrani, kalau sudah pakai bahasa kitab suci mereka, ya itu dianggap dalil kebenaran. Sehingga orang ya kemudian menganggap itu sebagai satu hujah, padahal bisa jadi itu hanyalah pemikiran para rabi-rabi Yahudi saat itu. Nah ini yang harus ini. Kemudian mereka menjual dengan harga yang sedikit. Mungkin mereka dibayar bisa 4 juta tiap kali 1 jam, ada yang bahkan 40 juta tiap ini. Tapi di mata Allah itu sama nangkolila. Kenapa? Karena dengan tashtaru bi ayati, dengan dia menukar kebenaran, mengatakan yang halal adalah tidak penting, yang wajib itu tidak penting, atau sebaliknya mengatakan yang haram adalah halal, atau minimal ya itu mubah lah, bisa lah, dan lain sebagainya, gitu kan? Ya seperti permisivisme sekarang ini, yang semuanya boleh, misalnya ya kan, joget, macam-macam dengan laki-laki perempuan bercampur karu-karuan sambil ya bersentuhan segala macam, ya, asalkan dengan membaca lafal-lafal Arab, tidak apa-apa, itu barokah itu. Ya, ini yang disebut ketika ditanya, boleh enggak itu? Karena khawatir kehilangan umat, khawatir dibenci, khawatir nanti dijauhi, khawatir nanti nggak dapat materi, sehingga mengatakan tidak apa-apa. Nah ini yang disebut dengan, akhirnya kan kemudian dia juga disanjung, dia kemudian tetap dianggap hebat, dia kemudian tetap disenangi oleh masyarakat, bahkan juga mendapatkan banyak manfaat dalam tanda kutip secara materi. Nah manfaat materi banyak disukai masyarakat atau viral, tetap ini yang disebut Allah sama nangkolila, itu sedikit. Karena apa? Karena kemudian kamu nanti akan mendapatkan ancaman Allah. Kenapa ancaman Allahnya? Ancaman Allahnya kamu itu berarti orang-orang yang layak mendapatkan siksa. Itu makanya dalam banyak ayat itu, kenapa kau taktumul haqqa? Hati-hati kamu nanti di akhirat itu. Jadi enggak sumbut meskipun sampai dapat 4, 5, 6, 7 tapi murka Allah itu apa itu? Saya rasa itu, sehingga di sini wa iya ya fattaqun, kamu itu harusnya kepada aku itu takut, jangan sampai kemudian menjual ayat-ayat Allah. Pun, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo silakan, ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Budi. Di Bali ini beberapa tahun terakhir, artinya dulu tidak ada. Ada tempat-tempat tertentu yang ditulis pakai bahasa Arab, huruf-huruf Arab. Tepatnya di tempat-tempat yang sekarang disebut wali-walian apa, wali pitu, wali-walu. Itu apa termasuk seperti yang disinyalir oleh ayat tadi itu, Gus? Bahwa di situ ada jual beli ayat-ayat. Karena mereka sepertinya kalau itu diberangus juga ketakutan. Seolah-olah pendapatan mereka akan hilang. Mohon penjelasannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
banyak ya Pak Budi, unsur dari menjual ayat-ayat Allah itu banyak. Termasuk misalnya menjadikan menyampaikan agama itu untuk profesi yang profesional ya. Yang profesional dan maksudnya begini, jadi nafkah utamanya itu ya dari menyampaikan atau memberi hukum tentang syariat Islam. Nah, orang kalau kayak gitu, maka dalam prinsip profesional itu kan semakin besar gajinya, semakin dia mengikuti kehendak pasar. Gitu ya. Mengikuti kehendak pasar. Nah, terkait dengan yang di Bali, misalnya memberi klaim, ada yang mengatakan bahwa travel terhadap Wali Pitu dan lain sebagainya, itu adalah desain yang dibikin oleh para pengusaha travel atau jasa pariwisata, sehingga ibu-ibu pengajian atau orang-orang yang itu biar mau rekreasi ke Bali, maka diciptakanlah cerita tentang Wali Pitu itu. Memang benar Wali Pitu itu ada atau tidak ada, wallahu a'lam, saya tidak sedang ingin menjudge itu, tetapi ketika para pebisnis menggunakan itu sebagai cerita-cerita yang kemudian ditambah-tambahi, dibumbui dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian masuk pada kriteria tidak menjual, itu lebih rendah dari menjual ayat-ayat Allah. Jadi dia menjadikan agama sebagai komoditas itu ya. Bahkan menjadikan sentimen menjadi itu. Sebenarnya kan ziarah itu kan dibolehkan ya oleh Allah. Boleh, enggak masalah. Bahkan dulu sebelum banyak umat Islam yang meninggal, memang kata Nabi dulu saya melarang kamu. Ya. Jadi saya dulu melarang kamu dari berziarah itu. Tapi ketika makam itu sudah banyak orang beriman yang mati, terutama mati syahid, maka Rasulullah fazuruhu, maka kamu berziarahlah, kata Nabi. Malah diperintahkan. Nah, tetapi ziarah yang dimaksud di situ bukan ziarah dengan ritual yang tidak diajarkan Rasulullah. Biasanya Rasulullah ketika ziarah ya mendatangi satu makam gitu, itu cukup Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin fa inna insyaallah bikum lahikum. Jadi salam Rasulullah itu bukan kepada orang yang di kuburnya itu, tapi kepada komunitas muslim yang telah Allah angkat derajatnya di alam barzah. Itu Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin. Salam sejahtera, salawat semoga Allah limpahkan kepada kalian wahai kampung orang-orang beriman. Inna insyaallahu bikum lahikum. Dan sebentar lagi insyaallah aku juga akan bersama kalian, menyusul kalian, kata Allah. Itu aja. Nanti di sana Rasul juga pernah mendoakan orang yang sudah wafat, tapi wafat yang husnul khatimah ya. Wafat yang memang orang beriman. Jadi li wali walidayya wali jami'il muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujib. Jadi astagfirullahaladzim. Rasulullah mendoakan untuk al-ahya'i minhum wal amwat, untuk yang hidup, yang mati di antara orang-orang beriman itu, ampunilah dosanya ya Allah. Jadi ya sekedar itu. Jadi ketika sampean misalnya ziarah Wali Songo pun tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ziarah itu boleh, saya ulangi, ziarah itu boleh. Yang tidak boleh adalah tujuan dan cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Misalnya minta kepada makam-makam tersebut ya, Mbah Ratsongko, ini kan Pak Budi namanya, Pak Budi Ratsongko ya. Mbah Ratsongko lah ini Kiloyogo kulo badhe nikah angsal Bojonegoro terus pundi sakate saged angsal Wonosobo lan njenengan mbok kersa rawuh dateng griya kula. Ora rawuh temenan piye. Jadi
Yang gini-gini ini yang kemudian tidak diatur. Nah, yang travel yang kemudian menjadikan itu sebagai komoditas, itu nanti selain masuk dalam kategori menjual ayat Allah, ini juga ada masuk di ayat yang besok insya Allah kita pelajari, adalah talbisul haqqa bil batil, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Nanti insya Allah kita pelajari. Saya rasa itu, ada lagi? Cukup ya? Betul nuwun, Gus. Assalamualaikum, Gus. Masjid Al-Ikhlas, Gus. Apa? Assalamualaikum. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, sebenarnya out of topic ya, yang berkaitan dengan kehidupan Islam di Bali, Ustaz. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan penyembelihan kurban yang sapi itu. Kalau di sana apa sensitif kalau umat Islam menyembelih sapi? Yang pertama itu. Yang kedua, nanti kan tanggal 22 itu nyepi. Sementara tanggal 23-nya insya Allah ada awal puasa. Itu nanti misalkan masjid-masjid apa kan nyepi itu sampai malam juga ya hari itu. Nah itu gimana kondisinya untuk hari itu, untuk kita awal puasa itu bagaimana? Apa rame-rame sholat tarawihnya atau bagaimana? Itu aja 2 pertanyaan. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah, nggak apa-apa karena waktunya singkat ya. Satu, kalau di Bali itu untuk yang apa tadi pertama tadi pertanyaannya? Penyembelihan sapi. Penyembelihan sapi. Ya, jadi di Hindu itu sama juga ya. Hindu Bali sama Hindu India itu beda ya. Meskipun sama-sama Hindu ya. Jadi bahkan di Hindu sendiri ada, saya pernah ngobrol sama salah seorang yang ngerti agama Hindu. Di Hindu sendiri itu ada 62 aliran ya. 62 aliran. Jadi sama kayak Islam, banyak aliran gini, banyak. Nah di Hindu sendiri pun banyak sekali aliran. Jangankan begitu, karena di Hindu sendiri, terutama yang di Bali, antara mana ajaran agama dan mana tradisi itu agak susah dibedakan. Sehingga ketika penyembelihan seperti itu biasanya kami ya nyembelih sapi gitu, itu ada juga menyembelih kambing, itu kemudian kami bagikan kepada jelas yang pertama kepada kaum muslim yang kurang mampu di sekitar kami, kemudian kami juga sebarkan itu kepada masyarakat Hindu. Nah tetapi kita tanya kepada mereka, sampean mau yang sapi atau yang kambing gitu. Ada yang umat Hindu yang tidak makan sapi. Tapi ada juga umat Hindu liberal yang makan sapi, gitu. Dia bilang, oh bakso enak kok nggak boleh kenapa gitu. Dia bilang, masa nanti bakso pakai daging kambing gimana sih Gus? Itu ada juga. Jadi malah ada yang kemarin itu tetangga saya itu waktu kita Idul Adha itu ikut bareng nyembelih sapinya. Jadi ikut numbangkan sapi itu bareng-bareng gitu. Jadi itu insya Allah asalkan kita komunikasikan. Ya ada sih kemarin salah satu tokoh Bali yang kemudian mencoba memprovokasi umat Bali untuk nggak boleh di Bali ya, sapi ya. Tapi ya kemudian dijawab oleh dulur-dulur Bali sendiri karena dulur Bali ya banyak yang insya Allah wawasannya juga terbuka, toleransinya juga tinggi terhadap kita, dan itu menjadi. Yang kedua tentang nyepi ya. Sebenarnya kan gini ya, kita ini apa ya tentang ritual-ritual kita, terutama sholat, puasa, itu kan ritual yang sangat privacy ya, yang sangat pribadi sekali. Kecuali sholat jamaah yang memang harus kita lakukan dengan berjamaah. Itu pun dengan kondisi-kondisi tertentu kita diperbolehkan untuk kemudian sholat munfarid atau sendiri. Nah, terkait dengan puasa, tidak ada masalah dengan bersamaan atau berhempetan dengan nyepi. Ada apa? Kita kalau lagi puasa dan memang di situ kondisi tidak memungkinkan untuk keluar, jadi kalau nyepi itu kan ada empat pantangan itu ya. Amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelakuan. Jadi 4 amati ini tidak boleh bersuara atau berisik, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh bekerja, dan tidak boleh bepergian. Artinya memang nyepi, dan itu memang saya pernah bikin tulisan tentang itu. Itu sama sekali nggak mengganggu puasa kita.
Tentang tarawih, ya sudah tarawih lakukan di rumah. Besok kita bahas lah tentang apa sih tarawih itu, ada nggak sih di masa Nabi tarawih itu, ya kan? Sehingga saya rasa jangan sampai itu menghalangi ibadah kekhusyuan kita. Insya Allah malah khusyuk. Kenapa? Karena kalau tarawih itu atau tahajud itu sama lakukan jam 2 malam, tambah enak, sawepi, nggak usah lampu juga nggak apa-apa kan gitu. Tambah sawepi, tambah khusyuk, sahurnya juga gitu, nggak usah beduk-bedukan ya toh. Nggak usah teruduan keliling kampung toh. Masuk nggak inget. Nah, besok lagi kemudian setelah selesai nyepi, kemudian kita lakukan dengan yang biasanya gitu, kemudian tarawih ke masjid ya enggak apa-apa. Untuk di awal tarawih di rumah masing-masing kalau kondisinya begitu ya alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah insya Allah. Ya, saya rasa itu kalau Izin Gus. Oke, Izin ya. Gus. Waktunya Budia ya cepat. Sebentar aja. Saya waktu kecil pernah kok waktu itu pas nyepi dan malam pertama terawih. Jadi kita boleh terawih, cuman ya memang karena dengan baju kita yang berkudungnya segala macam itu, jadi membedakan bahwa kita memang betul mau ke masjid gitu. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Ya tetap gitu memang tapi yang dekat sama rumahnya gitu. Kalau sampai ke jalan-jalan memang dilarang ya. Dan kita cuma jalan, nggak boleh naik mobil waktu itu. Harus jalan. Jadi otomatis harus ke musola yang atau masjid yang dekat-dekat aja. Ya. Jadi insya Allah nggak masalah lah. Insya Allah nggak masalah ya. Jadi saya meminta umat untuk tidak terprovokasi dengan ini nanti gimana, nanti ada apa? Wong puasa itu loh ya kegiatan mengosongkan perut, kok malah nyari makanan kemana-mana, itu mau kemana? Nanti kita bahas lah. Demikian pula tarawih itu ada apa? Yang kita diperintahkan ke masjid itu justru jamaah 5 waktu, gitu loh ya. Boleh kita tarawih di masjid bareng-bareng, enggak apa-apa. Memang karena waktu itu Umar mencontohkan itu, alhamdulillah, enggak apa-apa, monggo. Tapi jika pun sementara tahajud di rumah itu juga baik saja. Insya Allah bisa kita bahas. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya sedang berada di Surabaya. Insya Allah selama 2 hari ke depan bersama dulur-dulur LMI untuk pelatihan resources training. Dan mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina. Allahumma qina fi mudil afina fi nafa'ita wa lana fi man tawalla wa barik lana fi ma qina syarra ma qadir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la yudillu wa la yudillu tabaraka rabbana wa ta'ala tawakkal ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa al-hasdina wa najina fi syai'in min rabbana natina wa la ربنا لنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين سبحان ربي رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmati bil Quran